Selain itu juga mungkin perbedaannya karena mereka sudah terpapar banyak media. Kalau zaman kita kan yang tadi yang Rizky bilang kayak nggak ada sosial media. Giovanni dan Saskia, yang merupakan mantan penyanyi cilik, sangat bersyukur atas kehadiran Mentari TV yang menyajikan tayangan-tayangan ramah anak, edukatif, dan menghibur. Giovanni dan Saskia menyadari dengan jelas bahwa saat ini sangat sedikit lagu anak yang ditampilkan di televisi. Hal ini menyebabkan anak-anak lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Karena kebanyakan pasti dengerinnya lagu-lagu yang memang yang ada di TV aja gitu kan. Tapi untungnya sekarang udah ada Mentari TV, jadi anak-anak lebih terkerucut untuk mendengarkan lagu-lagu yang memang porsinya mereka. Senang sih dengan adanya Mentari TV ini ya. Jadi kita juga bisa reminiscing lagi ya, mungkin nggak cuma anak-anak, mungkin ibu-ibunya juga bisa kayak, atau mungkin yang seumuran kita gitu yang mungkin sekarang udah punya anak juga, kayak aku kan sekarang udah punya anak gitu ya. Jadi kayak bisa ngajarin ke anak aku juga, oh ini loh lagu-lagu anak-anak zaman dulu. Mungkin kita bisa jadi ngasih tahu ke anak-anak kita juga kalau misalnya ada loh lagu anak-anak yang seru-seru juga gitu ya, mendidik kayak gitu. Tapi lagu anak-anak yang bukan lagu-lagu orang dewasa, terus dinikmati anak-anak kecil gimana sih? Lagi kan lagu-lagu anak kecil sudah mulai terlupakan sedikit-sedikit. Ya sedih sih ya, sedih dan agak miris juga sih ngelihatnya gitu. Tapi ya semoga sekarang kan kayaknya nggak cuma Mentari TV juga, tapi tadi ada Menteri Pendidikan juga ya, pendidikan dasar juga yang mendukung gerakan lagu anak ini ya. Jadi ya kita berharap sih mungkin kedepannya lagu anak-anak ini akan lebih diperdengarkan lebih masif lagi, lebih luas lagi, nggak cuma mungkin di kota-kota besar aja tapi juga seluruh Indonesia. Jadi diselamatkan mungkin ya dengan adanya Mentari TV ya, betul, yang jadi wadah untuk anak-anak sendiri Kak. Betul, karena kita sebenarnya sebagai mantan penyanyi cilik kan kita juga sebenarnya zaman dulu mungkin udah jadi tanggung jawab kita gitu ya untuk kayak ngasih lagu-lagu yang memang cocok buat anak-anak. Tapi kan zaman sekarang sebenarnya juga bukan cuma sekedar medianya, tapi pelakunya juga jarang kan gitu kan. Makanya kita senang banget juga Mentari TV sekarang juga bikin acara yang memang kayak pencarian bakat untuk khusus anak-anak, yang lagunya juga khusus anak-anak. Terus juga ada acara anak-anak di luar itu, dan sekarang perkembangan lagu anak juga banyak, bukan cuma nyanyi doang, tapi sekarang juga ada grup juga kayak Glitter dan lain-lain. Jadi kalau menurut aku kayak sebenarnya tuh usaha dari kita dari mantan penyanyi cilik itu lumayan cukup udah berusaha lah untuk ini. Makanya dengan adanya media sekarang malah lebih enak kan gitu, terakomodir gitu. Nah tadi di atas panggung juga kalian sebagai mantan penyanyi cilik ketemu nih sama generasi sekarang, tadi gimana tuh kan? Jujur tadi sebenarnya aku agak shock pas dibilang kayak nggak tahu sih, ada kata yang kayak iya nanti kita akan bersama juri-juri Sigma gitu. Terus aku sama Saskia, ini bener gak sih penggunaan kata Sigma? Aku tuh bener-bener kayak oh iya ternyata penggunaan kata-kata yang baru juga ya harus dipakai gitu, karena kayak maksudnya kalau misalnya kita tetap masih bertahan di era kita, ya anak-anak gak bakal masuk gitu kan. Untungnya sekarang tuh walaupun perkembangan zamannya udah mulai ya penggunaan kata-kata baru seperti Sigma, Tauris dan segala macam udah ke anak-anak itu, makanya kita berdua juga berupaya untuk supaya tetap relate gitu loh sama apa yang mereka jalani sekarang kayak gitu sih. Lu support gak sih yang program pencarian bakat yang di nyanyi cilik itu? Pasti dong ya, pasti karena maksudnya sebenarnya sih bukan kayak gimana cara maksudnya biar dapat penyanyi baru atau bintang-bintang baru, tapi juga untuk mengingatkan kalau anak-anak ternyata punya lagu anak-anak juga, punya lagu-lagu yang memang ramah untuk anak gitu. Jadi supaya kayak pada saat orang tuanya nonton juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk dengerinnya lagu ini aja ya gitu. Melihat perbedaan penyanyi cilik yang sekarang dan dulu, apa sih kalau menurut kalian perbedaan yang paling signifikan gitu untuk penyanyi cilik sekarang? Zaman sekarang emang kayaknya mereka lebih heboh ya, energinya lebih banyak ya. Terus kelihatan mereka lebih mungkin karena zaman dulu belum ada sosial media ya. Zaman sekarang tuh anak-anak lebih pinter ngomongnya dan segala macemnya ya. Tadi ketemu sama kayak Glitter gitu, ngomongnya udah kayak campur-campur bahasa Inggris lah, ngomong-ngomong langsung nyambung gitu sama kita yang umurannya udah segini. Kita
kamu sukanya apa, dan mereka tuh lebih berani gitu ngobrol sama betul. kita gitu. Betul. Jadi mereka keren-keren banget sih menurut aku gitu. Iya sih. Selain itu juga mungkin perbedaannya karena mereka sudah terpapar banyak media. Kalau zaman kita kan yang tadi yang Rizky bilang kayak nggak ada sosial media. Jadi apa yang kita lakukan tuh biasanya selain nyanyi, kayak pasti kita ngelakuin, saya baca buku atau kalau aku suka ngegambar atau baca komik kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan mereka di waktu luangnya bikin konten, bikin apa segala macam. Jadi maksudnya mereka tuh lebih aktif. Mereka juga lebih bersosialisasi bener, aja sih. gitu. Kalau zaman kita kayaknya nggak Berani segitu ya. Jadi nilai plus juga berarti ya. Iya, nilai plus lah pastinya.